Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita berjumpa kembali dengan ummahat semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami doakan semoga ummahat beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ummahat yang dirahmati Allah, sebelum ngaji ini kita mulai, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Maryam dari SD Khairul Ummah. Masih kelas 1 nih Ananda Maryam ya. Insya Allah nanti Ananda Maryam akan membacakan Quran surat Al-Mudaththir. Silakan Ananda Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa lirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawatul lil bashar 'alaiha tis'ata 'ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitab wal mu'minuna wal yaqulal ladzina fi qulubihim marad وليقول
في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة ومن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hafal ya Ananda ya, masih kelas 1 ya. Masya Allah, semoga Allah limpahkan pahala dan kebaikan untuk Ananda Maria yang membacakannya dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ummahat yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah supaya ngaji kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Biridho lillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ummahat, ngaji kita hari ini kita mulai saja. Untuk jadwal ngaji pekan ini adalah fikih muslimah. Tema yang akan kita bahas nanti adalah hijab pakaian wanita takwa. Baiklah, waktu saya serahkan kepada Ustazah Ifa. Tafadhol Ustazah. Ya. Terima kasih Bu Ani yang sudah memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan waktu yang luar biasa untuk bersilaturahim dan untuk belajar bersama ya.
Saya ucapkan juga terima kasih kepada ummahat semuanya, kepada ibu-ibu yang sudah mengorbankan waktunya untuk sharing bersama, untuk belajar bersama pada hari ini. Baik, kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Untuk hari ini kita membahas tentang fikih, kajian fikih muslimah, dan mengambil tema tentang hijab, pakaian takwa bagi muslimah. Saya akan share screen. Ya, apakah sudah terlihat Ibu-ibu? Belum, Mbak. Belum, Ustazah. Sudah. Ya, Oh, Ustazah. Sedang loading ya. Iya, tadi loading. Ya, sebentar. ya Ustazah. Ya. Baik, di sini kita akan bahas tentang pakaian syar'iku, gitu ya. Jadi hijab adalah pakaian takwa bagi wanita. Ya. Kita sebagai muslimah, sebagai muslim dan muslimah, kita berupaya untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk masuk Islam secara kafah, gitu ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam secara sempurna, berarti di situ dalam segala aspek kehidupan kita mengacu kepada hukum-hukum Islam, mengacu kepada aturan-aturan Islam, ya. Di sini kita akan bahas tentang pakaian, dan saya tidak mengkhususkan untuk muslimah saja, tapi di sini saya akan bedah untuk laki-laki dan perempuan, gitu ya. Nanti agar bisa di-share ke anak-anak kita, diberikan pemahaman kepada anak kita. Ya, di sini fungsi pakaian, gitu ya. Kita akan melihat pada saat ini bahwa fungsi pakaian dalam sistem kapitalis, pakaian ini dianggap sebagai salah satu ungkapan kepribadian, sebagai unsur penarik lawan jenis, dan karena itu memiliki nilai ekonomis, ya. Jadi insya Allah antum semuanya, umat semuanya sudah tahu, gitu ya, bahwa dalam situasi sekarang ini, dalam kondisi sistem kapitalis ini, pakaian itu lebih diutamakan atau difungsikan sebagai ungkapan kepribadian, gitu ya. Atau biasanya kita sering lihat, gitu ya, kalau misalkan akan ke pantai, pakaiannya modelnya seperti apa. Kalau mau ke sekolah, pakaiannya seperti apa. Kalau ingin menghadiri pengajian, pakaiannya seperti apa, dan sebagainya. Itu digambarkan bahwa pakaian itu adalah ungkapan kepribadian seseorang, gitu ya. Bahkan di sini juga dijadikan sebagai unsur penarik lawan jenis, gitu ya. Jadi seperti apa sih agar lawan jenis itu tertarik dengan kita, gitu ya. Itu menggunakan pakaian yang model seperti apa. Bahkan di sini memiliki nilai ekonomis, gitu ya. Jadi ada yang sampai orang memakai pakaian itu ada yang harganya puluhan juta, gitu ya. Itu juga bagian dari faktor ekonomis yang difungsikan di sini dalam pakaian. Kemudian bentuk tubuh seorang, gitu ya, atau apalagi ini untuk wanita sangat berpengaruh terhadap makna kebahagiaan dan masa depan, gitu ya. Bahkan warna pun di situ mempengaruhi, gitu ya. Misalkan seseorang sedang menggunakan warna pink, ya berarti perasaannya sedang bahagia, gitu ya. Ketika seorang menggunakan warna hitam berarti sedang berduka, gitu ya. Itu pakaian yang dimaknai pada saat ini yaitu dalam sistem kapitalis atau sistem sekuler. Nah, kemudian dalam sistem Islam seperti apa memaknai pakaian ini, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa pakaian menurut Islam yang pertama sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seseorang ketika menggunakan pakaian menutup auratnya, ini adalah ekspresi sebagai muslim dan muslimah untuk menampakkan ketaatannya kepada Allah, gitu ya. Jadi ketika seorang berhijab, ketika seorang berbusana muslim dan muslimah secara baik,
ini ya tujuan utamanya itu adalah untuk ketaatan dan tunduk kepada Allah, karena ternyata ini ada dan diatur oleh Allah mengenai pakaian ini. Kemudian berpakaian bagi seorang muslim ini juga memiliki nilai ibadah gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Jadi bahwa hari-harinya kaum muslim dan muslimah ini semuanya nilainya ibadah ketika diniatkan untuk ibadah, termasuk dalam hal pakaian ini. Karena itu dalam berpakaian tersebut, seorang muslim wajib mengikuti aturan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalam Islam ini sudah secara rinci dibahas tentang pakaian gitu ya, tentang penutup aurat bagi muslim dan muslimah. Selanjutnya, nah, kita akan bahas dulu aurat laki-laki gitu ya. Kalau untuk dalil-dalil mengenai aurat gitu ya, ini banyak ya di Al-Qur'an disebutkan, misalkan di dalam surat Al-A'raf itu ada menyebutkan bahwa kenapa seseorang itu harus menutup aurat, ternyata memang godaan-godaan dari setan itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi di situ disebutkan setan itu dia menggoda bagi seluruh manusia gitu ya untuk memamerkan apa yang ada pada tubuhnya. Itu memang sudah ada di dalam Al-Qur'an menjelaskan agar memamerkan auratnya gitu ya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi setan itu mempunyai peran yang luar biasa. Nah, kemudian di sini kita lihat aurat laki-laki. Aurat itu wajib ditutupi dari pandangan manusia ya. Jadi ini menjawab atau menjelaskan dari ayat tersebut yang saya sampaikan tadi, bahwa setan itu memang selalu menggoda manusia untuk membuka auratnya. Maka di sini disampaikan dalam kitab Al-Majmu' yang dikarang oleh Imam Nawawi, bahwa aurat seseorang itu wajib ditutupi dari pandangan manusia gitu ya. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurati. Ya, ini menjadi batasan aurat bagi laki-laki karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Gitu ya, di antara berarti pusarnya dan lututnya juga termasuk aurat ya. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, Rasulullah pernah duduk di antara kita dan paha saya terbuka. Ini dari sahabat ya. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa paha adalah aurat. Ya, ini menunjukkan dalil bahwa aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut. Ya, selanjutnya aurat wanita ya. Di sini aurat wanita untuk aurat wanita ini ada pembagiannya ya. Ada 3 bagian. Nah, yang pertama ini aurat wanita di hadapan suami mereka, maka wanita boleh menampakkan seluruh bagian tubuhnya. Di sini dalilnya dari hadis riwayat Bahas bin Hakam. Jadi saya ambil artinya saja. Bahas bin Hakam mengabarkan kepada kami, bapakku telah menceritakan dari kakekku, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aurat kami harus kami tutup dan kepada siapa pula biasa kami biarkan? Beliau bersabda, jagalah auratmu kecuali kepada istrimu dan hamba sahayamu. Ia bertanya lagi, bagaimana kalau kaum itu bercampur dengan sebagian yang lain? Nabi menjawab, sekiranya seorang pun tidak melihatnya. Bagaimana kalau salah seorang dari kami itu sendirian? Nabi menjawab, Allah itu lebih berhak untuk dimuliakan. Nah, ini menunjukkan bahwa di hadis yang diriwayatkan oleh Bahas bin Hakim di sini menunjukkan bahwa kebolehan seorang muslimah atau seorang perempuan menampakkan seluruh bagian tubuhnya itu hanya kepada suaminya saja. Kemudian bagaimana kalau dia sedang sendiri? Di sini disebutkan oleh Nabi, Allah lebih berhak untuk dimuliakan. Artinya walaupun sedang sendiri, nah di sini perempuan juga tidak boleh membuka seluruh
tubuhnya gitu ya. Itu juga tidak diperbolehkan ya. Nah, ini yang menjadi poin penting ya di sini di hadis ini karena ternyata sekarang banyak gitu ya yang belum paham mengenai hal ini gitu ya. Jadi karena beranggapan karena dia itu sedang sendirian gitu ya di kamar, jadi bebas berekspresi gitu ya. Bahkan tidak menggunakan pakaian. Nah, ini baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh. Bahkan ketika di kamar mandi pun di sini juga kita sebaiknya malu kepada Allah gitu ya. Sebaiknya Allah itu dimuliakan gitu ya. Kemudian di surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30 sama ya yang maksudnya bahwa di situ laki-laki boleh istilahnya perempuan itu boleh membuka auratnya secara keseluruhan bagian tubuhnya kepada suaminya gitu ya. Artinya suami itu boleh melihat aurat perempuan gitu ya kepada istri dan hamba sahayanya gitu. Kemudian aurat wanita yang kedua. Nah, di sini di hadapan mahramnya dan orang-orang yang disebut di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 dan Quran surat An-Nisa ayat 23. Maka di sini bagi muslimah boleh menampakkan bagian tertentu dari anggota tubuhnya yang biasa disebut mahalluz zinnah ya. Jadi di pembahasan mahram kita sudah membahas ya. Kemarin kita sudah membahas pembahasan mahram sudah lengkap gitu ya. Baik dari mahram karena nasab, karena sepersusuan, kemudian karena munakahat. Nah, di surat An-Nur ini, An-Nur ayat 31 ini, di sini mahramnya hanya untuk yang nasab saja, gitu ya. Jadi untuk mahram yang nasab, maka di situ boleh seorang wanita menampakkan bagian mahalluz zinahnya itu di depan mahram dari garis nasab. Nanti saya tampilkan ayatnya. Nah, di sini apa yang disebut dengan mahalluz zinah gitu ya. Mahalluz zinah yaitu anggota badan yang biasanya dijadikan tempat perhiasan. Ya, seperti apa? Seperti kepala seluruhnya gitu ya. Jadi biahnya kebiasaan orang-orang Arab gitu ya. Ketika ayat ini turun, nah di situ kepala itu biasanya digunakan sebagai tempat perhiasan. Apa yang dihias kepalanya gitu ya. Itu misalkan menggunakan mahkota gitu ya dan sebagainya. Kemudian tempat kalung, nah leher. Kemudian tempat gelang tangan, pergelangan tangan sampai pangkal lengan. Ya, pangkal lengan itu berarti ujung lengan ya. Dan tempat gelang kaki pergelangan sampai lutut. Ya, ini mahalluz zinnah, anggota badan yang biasa dijadikan sebagai tempat perhiasan. Maka di sini seorang muslimah di hadapan mahramnya ini boleh menampakkan hal tersebut gitu ya. Ya, jadi batasannya tadi ya, dari leher ke atas, kemudian dari tangan hingga pangkal lengan, kemudian yang kaki dari ujung kaki sampai ke lutut. Itu bahasannya tentang mahalluz zinah gitu ya. Mahalluz zinah ini biasa tampak ketika wanita memakai baju dalam rumah atau yang disebut dengan mihnah. Jadi kita nih ibu-ibu semuanya ketika berada di dalam rumah, kita pun juga harus menutup aurat gitu ya. Walaupun di depan anak kita juga menutup aurat. Menutup aurat yang mana? Yang disampaikan di dalam surat An-Nur ayat 31 yang boleh diperlihatkan hanya mahalluz zinah gitu ya. Jadi misalkan kita punya anak perempuan gitu ya, kemudian ada ayahnya, kemudian ada siapa? Ada kakaknya yang laki-laki. Nah, itu juga harus sama, harus diterapkan seperti ini. Untuk bawah, untuk di kaki itu batasannya sampai lutut. Jadi tidak boleh menggunakan hot pants gitu ya di dalam rumah gitu ya. Kemudian tank top dan sebagainya gitu ya. Itu tidak boleh ya. Ini aturan di dalam Islam seperti ini.
Kemudian aurat yang ada di antara pusar dan lutut tidak boleh terlihat di hadapan mahramnya dan kaum wanita kecuali terhadap suaminya. Jadi karena ada yang menyebutkan bahwa di depan sesama perempuan itu boleh menampakkan auratnya kecuali pusar dan lutut sampai lutut. Nah, ternyata di sini pendapat ulama yang masyhur gitu ya, yang lebih kuat itu menyebutkan sama seperti yang ada di dalam surat An-Nur ayat 31 tadi, tidak boleh menampakkan kecuali mahaluz zinah tersebut, gitu ya. Nah, di sini Ibnu Katsir berpendapat seorang wanita muslimah boleh menampakkan perhiasannya atau aurat kepada wanita muslimah yang lain, ya. Nah, kepada non-muslim maka di sini tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk menampakkan seperti aurat terhadap muslimah. Jadi kalau kepada non-muslim seperti apa? Sama seperti kepada laki-laki yang ajnabi gitu ya, yang bukan mahram. Jadi tetap harus menutup secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini terjemah dari surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada, nah ini ya, ini yang menjadi mahram-mahram kita, kepada suami mereka, ayah mereka, ya ayah kita ya, kemudian ayah suami, berarti bapak mertua, kemudian putra-putra mereka, ya anak-anak kita, kemudian anak-anak suami mereka, ya, jadi anak suami, anak bawaan suami, atau saudara-saudara laki-laki mereka, berarti kakak atau adik mereka yang laki-laki, atau putra-putra saudara laki mereka, ya, atau putra-putra saudara perempuan mereka, berarti ini ponakan ya, atau wanita-wanita Islam. Nah, ini nisa di dalam ayat tersebut diartikan wanita-wanita Islam. Jadi kalau non-muslim maka di situ tetap harus menutup auratnya secara sempurna. Atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya, jadi kalau kepada anak-anak yang belum mengerti, bagaimana gitu ya? Kalau yang belum mengerti itu boleh. Artinya belum mengerti di sini batasannya adalah belum tamyiz. Kira-kira usianya di bawah 7 tahun ya. Jadi kalau usianya di bawah 7 tahun itu kita masih boleh menampakkan auratnya di depan anak kita gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan saking hati-hatinya gitu ya, di bawah usia 2 tahun itu diperbolehkan. Kalau sudah 2 tahun ke atas itu harus dilatih untuk tadi ya menutup auratnya. Termasuk kita di depan anak-anak kita yang sudah 2 tahun di atas. Kemudian ini yang tadi yang menjelaskan tentang mahaluz zinah. Nah, kata zinah yang secara bahasa ini berarti perhiasan, tetapi bukanlah perhiasan yang biasa dipakai orang, tetapi makna zina di sini adalah anggota badan yang merupakan tempat perhiasan ya. Jadi bukan perhiasannya yang dimaksud dari ayat tersebut, tetapi anggota badan yang merupakan tempat perhiasan tersebut. Ya. Karena ila ma wahara minha yang dimaksud adalah yang biasa nampak pada saat itu. Maksudnya pada saat ayat ini turun ya, yaitu muka dan telapak tangan. Jadi ini yang boleh dibuka gitu ya, yang tidak menjadi aurat yaitu muka dan telapak tangan. Kemudian aurat wanita yang ketiga ini di hadapan laki-laki selain suami ya, selain suami dan mahramnya. Jadi selain suami dan mahramnya maka aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini menjadi perhatian. Jadi
mahram yang disebut di dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat apa yang tadi An-Nisa ya ayat 23 yang membahas tentang mahram. Nah, di situ kan ada yang persusuan gitu ya. Kemudian ada mahram yang diakibatkan karena munakahat. Nah, yang dimaksud di sini berarti ketika mahram yang seperti ipar gitu ya, itu tidak termasuk di sini gitu ya. Dia termasuk ajnabi gitu ya. Jadi walaupun tidak boleh dinikahi, tetapi dia tetap apa namanya? Tidak, maksudnya kita tetap harus menutup aurat secara sempurna gitu ya. Nah, di sini dasar dari penentuan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini menjelaskan tadi ya yang dari surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Ma dzahara minha di sini adalah sesuatu dzahara minha yang nampak dari muslimah tersebut. Dan disebutkan apa yang biasa nampak pada muslimah tersebut, yaitu wajah dan telapak tangan. Nah, ini ya tambahannya. Kemudian karena dua bagian ini yang biasa nampak dari wanita muslimah di hadapan Rasulullah SAW, baik dalam sholat, haji, maupun dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat dan haji. Dan Rasulullah mendiamkannya sementara ayat-ayat Al-Quran masih turun. Ya. Jadi batasan ketika orang sholat, ketika orang haji, kemudian ketika dalam kehidupan sehari-hari keluar rumah itu sama ya. Jadi auratnya yang ma dzahara minha tadi gitu ya, yang boleh nampak hanya wajah dan telapak tangan. Di sini dari Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud dengan ila ma dzahara minha adalah muka dan tangan. Selanjutnya dari Imam Ibnu Jarir juga sama. Di sini menyatakan bahwa yang dimaksud ila ma dzahara minha adalah yang biasa nampak yaitu muka dan telapak tangan. Oke. Nah, di sini ada hadis juga yang menyebutkan Rasulullah bersabda kepada Asma bin Abu Bakar, "Ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahidha lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi." Ya, wahai Asma, sungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, ya. Kemudian Rasulullah menunjukkan ini yang pertama itu adalah wajah, yang kedua adalah telapak tangan. Jadi di sini ketika seseorang sudah balik, ya, maka diwajibkan untuk menutup aurat secara sempurna. Seperti itu. Ini juga Rasulullah bersabda, janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya. Nah, ini untuk tambahan ya. Rasulullah pernah bersabda, yang durrajulu ila auratir rajul wal mar'atu ila auratil mar'ati wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbil wahid wala tufdi al mar'atu ila al mar'ata fi thawbil wahid. Janganlah seorang lelaki melihat aurat laki-laki lainnya, dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain. Artinya dalam satu selimut, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini menunjukkan bahwa karena sebelum Rasulullah itu ada kaum Lut gitu ya, yang mereka itu suka terhadap sama jenis gitu ya. Di sini Rasulullah bersabda gitu ya, pentingnya menjaga aurat tersebut gitu ya. Bahkan kepada sesama laki-laki atau sesama perempuan pun di sini juga harus dijaga gitu ya. Sama laki-laki tidak boleh menampakkan auratnya. Kemudian sesama perempuan pun juga tidak boleh menampakkan auratnya. Termasuk tidur bareng itu juga tidak boleh dalam satu kain gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita punya anak ya, sesama perempuan gitu ya, itu misalkan satu kasur, di situ pun tidak boleh dalam satu selimut, harus dibatasi gitu ya.
Seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya syarat pakaian bagi laki-laki muslim yang pertama adalah menutup aurat, ya. Menutup aurat. Jadi auratnya itu tadi yang sudah disampaikan antara pusar dan lutut. Nabi pernah didatangi oleh seorang yang menanyakan perihal aurat yang harus ditutup dan boleh ditampakkan, gitu ya. Di sana Nabi bersabda, "Ihfadz aurataka illa min zaujika aw ma malakat yaminu." Ya, ini potongan dari ayat tadi ya yang disampaikan tentang bolehnya perempuan membuka aurat kepada istrinya. Jagalah auratmu kecuali terhadap penglihatan istrimu ya atau budak yang kamu miliki ya. Jadi kecuali di depan istri sama di depan budak ya. Dan kalau saat ini budak sudah tidak ada ya. Ya, Ya. kemudian syarat pakaian bagi laki-laki muslim yang kedua, tidak terbuat dari emas atau sutra. Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW melarang kami memakai cincin atau bercincin emas, minum dengan bekas minuman dari perak, hamparan sutra, pakaian buatan Qais yaitu dari sutra, serta mengenakan pakaian sutra tebal dan sutra halus gitu ya. Jadi perhatiannya Rasulullah di sini yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa laki-laki dilarang untuk menggunakan cincin ataupun pakaian yang berasal dari sutra. Ya, jadi sutra ini artinya sutra yang full sutra semuanya gitu ya. Itu tidak boleh. Bahkan untuk yang lebih hati-hati, kita lebih hati-hatinya lagi seorang laki-laki yang sutra, misalkan ada yang campuran ya, ada yang campuran sutra gitu ya. Itu juga sebaiknya dihindari saja gitu ya. Kemudian ada cincin ya, cincin itu kan ada yang menyebutkan cincin emas yang di toko perhiasan itu menyebutkan 70% emas gitu ya. Berarti nggak sempurna 100%. Tetap saja di situ sebaiknya tidak menggunakan hal tersebut. Kemudian tidak menyerupai pakaian wanita. Di sini Rasulullah bersabda, "La'ana rajulu yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli." Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, ini perhatian kita ya bagi ibu-ibu. Ke anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita yang laki-laki dipakaikan baju dari bekas kakaknya yang perempuan, itu juga tidak boleh. Sama juga yang anak kita yang perempuan dipakaikan baju bekas kakaknya yang laki-laki, itu juga tidak boleh ya. Kita harus melatih anak-anak kita agar tidak menyerupai pakaian wanita. Kemudian tidak menyerupai orang-orang kafir. Barang siapa yang menyerupai kaum kafir, maka dia termasuk golongan mereka. Selanjutnya di sini sama ya, masih menjelaskan tentang tidak boleh menyerupai orang kafir, pakaian orang kafir. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Nah, itu terkait dengan aurat dan dengan syarat pakaian bagi laki-laki. Nah, kita yang punya anak laki-laki, kita latih anak-anak kita agar sesuai dengan hukum syara gitu ya. Kemudian di sini masuk kepada kehidupan khusus dan kehidupan umum bagi muslimah. Nah, kenapa ada kehidupan khusus dan ada kehidupan umum bagi muslimah? Gitu ya. Dan ternyata karena ada ayat yang menjelaskan, nanti akan dibahas, ketika kita keluar rumah itu sudah beda lagi gitu ya, ada aturan tambahan lagi gitu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan mahram, nah itu artinya dalam kehidupan yang khusus gitu ya, itu kita boleh menampakkan mahaluz zina. Kemudian kalau di kehidupan umum nanti ada aturannya lagi ya. Nah, kita akan bahas kehidupan umum dulu. Nah, kehidupan umum itu apa? Tempat manusia hidup bersama individu masyarakat lainnya. Ya, misalkan di kota, di desa, di sekolah, di angkutan umum,
kemudian di rumah sakit, ya di pasar itu adalah kehidupan umum. Tempat manusia itu bercampur gitu ya antara laki-laki dan perempuan, boleh bercampur di situ, itu adalah kehidupan umum. Sehingga tidak perlu izin ketika memasuki kehidupan umum. Ya. Jadi kalau kita masuk angkot gitu ya, kita mau naik angkot ya naik aja gitu ya, karena itu adalah kehidupan umum. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita pesan gokar gitu ya. Nah, itu sudah menjadi kehidupan kehidupan khusus gitu ya. Kehidupan khusus karena apa? Karena ketika orang lain yang bukan anggota dari pemesan itu mau masuk ke gokar tersebut, dia harus izin. Nah, itu masuk ke kehidupan khusus. Jadi ini sudah mafhum ya, tempat manusia yang hidup secara bersama-sama di masyarakat ini disebut dengan kehidupan umum. Ya, masjid, sekolah, terminal, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kehidupan khusus adalah tempat manusia hidup di rumahnya bersama anggota keluarga lainnya. Ya. Nah, di sini apa saja yang termasuk dalam kehidupan khusus? Ya, di sini yang pertama adalah rumah, gitu ya. Jadi rumah ini adalah tempat privat, gitu ya. Istilahnya tempat privat bagi seorang muslimah yaitu rumah. Kemudian lebih khusus lagi adalah kamar. Termasuk juga di sini mobil pribadi ya. Jadi tempat-tempat khusus ini cirinya apa? Harus ada izin ketika memasuki kehidupan khusus ya. Jadi harus ada izin dulu ketika masuk ke dalam kehidupan khusus. Tidak boleh orang masuk sembarangan gitu ya. Itu termasuk tempat umum. Kalau kehidupan khusus ya siapapun yang akan masuk itu harus izin dulu. Nah, aktivitas di kehidupan khusus itu apa, gitu ya. Nah, di sini aktivitas di kehidupan khusus, yang pertama interaksi laki-laki asing yang bukan mahram dengan perempuan di kehidupan khusus, hukumnya adalah haram, ya, kecuali bersamanya adanya mahram. Ya, jadi kalau misalkan kita nih di rumah gitu ya, rumah itu adalah tempat khusus kita, kemudian di situ ada tamu laki-laki yang bukan mahram. Nah, kita tidak boleh memasukkan seseorang laki-laki asing itu ke dalam rumah kita gitu. Apalagi ke kamar khusus, itu nggak boleh ya. Jadi di sini jelas bahwa tidak boleh memasukkan atau tidak boleh menerima tamu ketika tamunya itu laki-laki asing, ya. Kecuali bersamanya adalah mahram gitu ya. Kecuali kalau kita di dalam rumah itu ada suami kita atau ada anak kita laki-laki yang sudah baligh, ya. Maka di situ boleh gitu ya. Dan tentunya sesuai dengan izin mahram kita ya. Seperti itu. Terus bagaimana caranya kalau misalkan ada tamu seperti itu? Ada tamu asing yang ingin datang ke rumah kita, ya kita sampaikan bahwa di situ tidak boleh gitu ya, karena kita sedang tidak ada mahramnya gitu ya, seperti itu. Kemudian seorang wanita boleh membuka jilbabnya dan hanya memakai mihnahnya, kecuali jika ada tamu laki-laki non mahram. Jadi kalau misalkan saya kedatangan tamu gitu ya, saya kedatangan tamu kakak saya gitu ya. Nah, kakak laki-laki saya, nah di situ kan mahram saya, maka di situ saya tidak wajib untuk menggunakan jilbabnya, tidak wajib untuk menggunakan jilbab karena mahram. Berbeda hanya ketika ada tamu laki-laki non mahram. Nah, walaupun di kehidupan khusus, kemudian ada tamu, misalkan ada temannya suami gitu ya, temannya suami sedang main ke rumah, itu kan bukan mahram kita. Maka di situ kita wajib menggunakan jilbab secara sempurna, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah mihnah itu apa? Mihnah itu adalah pakaian yang biasa dipakai wanita dalam rumahnya, seperti baju lengan pendek gitu ya, daster, celana atau rok gitu ya. Ini boleh digunakan. Jadi kalau misalkan punya celana jeans gitu ya, itu boleh pakai gitu ya. Tapi di dalam rumah gitu ya. Fungsinya itu sebagai
mihnah. Gitu ya. Jadi mihnah itu merupakan pakaian muslimah yang biasa dipakai di dalam rumah. Nah, ketika wanita hidup bersama mahramnya ataupun bersama wanita lainnya, nah maka di sini hanya kepadanya wanita boleh menampakkan aurat yang mahallu zinah yang tadi sudah disampaikan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di depan wanita lain itu misalkan anak-anak atau kita dulu ketika berada di kosan gitu ya bersama teman-teman ya teman-teman muslimah yang lainnya kita boleh menampakkan atau menggunakan mihnah saja itu boleh. Ya termasuk juga ketika kita di depan mertua gitu ya kita juga boleh. Suaranya delay, Ustazah. Enggak delay ya? Masih kah Bu? Masih delay? Masih terdengar Ibu-ibu? Halo? Sudah Ustazah. Sudah. Sudah jelas Ustazah. Baik. Sudah. Ya, jadi di depan mahram kita boleh menampakkan mahallu zinah tadi ya, termasuk di depan wanita yang lain. Nah, sekarang ini ada apa namanya rumah, macam-macam rumah itu juga ada banyak gitu ya. Jadi kalau rumah itu salah satunya dari kehidupan khusus bagi muslimah. Nah, di sini rumah ada beberapa pembagian. Yang pertama rumah berpenghuni gitu ya. Rumah berpenghuni itu artinya apa? Di sini ada kontrol dan wewenang ada pada penghuninya. Terserah dia mau menerima tamu atau tidak, itu hak bagi penghuni. Maka harus ada izin gitu ya dari penghuni ketika seseorang itu akan masuk gitu ya. Nah, di sini rumah itu batasannya apa? Nah, batasannya ya kebiasaan kita gitu ya. Kebiasaan kita ketika menerima tamu itu batasnya dari mana? Apakah dari pintu rumah atau dari gerbang? Nah, sebenarnya kalau yang benar itu adalah dari gerbang. Kalau misalkan rumahnya itu ada gerbangnya, itu seseorang minta izin itu dari gerbang gitu ya. Dari gerbang minta izin, kalau dibolehkan masuk baru masuk, kalau tidak ya tidak. Cuman sekarang ini masyarakat terkadang kurang paham ya. Jadi padahal di situ ada gerbang gitu ya. Kadang buka sendiri gerbangnya baru depan rumah tok 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 gitu ya. Bukan depan rumah, depan pintu. Ya, karena apa? Karena rumah ini adalah sebagai tempat tempat terbebas bagi seorang muslimah ya, sebagai tempat privasi. Makanya di situ ketika di dalam rumah ya muslimah cukup menggunakan mihnah. Nah, kalau tamu ini tidak paham, ya tidak paham tentang adab-adab bertamu, ya seperti itu. Nanti bisa jadi aurat bagi perempuan ketika di dalam rumah itu bisa terlihat. Ya, nanti semoga kita bisa membahas tentang adab-adab bertamu dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk rumah yang tak berpenghuni, ini bagaimana? Nah, boleh kita masuk bila ada hajat. Nah, jadi kalau misalkan kita kehujanan gitu ya, kita kehujanan di jalan, kemudian pingin neduh gitu ya. Ternyata di sini rumah yang tidak berpenghuni, sama sekali tidak ada yang menghuni. Maka di situ boleh ketika ada hajat gitu ya, ketika ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, buat apa gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita membahas pakaian wanita di dalam kehidupan umum. Ya, jadi untuk tadi yang di kehidupan khusus itu ya, kita boleh hanya menggunakan mihnah saja. Ya. Termasuk juga kita berada di hotel ya. Kita misalkan pergi ke hotel, nah kamar itu termasuk kehidupan khusus gitu ya. Karena orang ketika mau masuk ya harus izin gitu ya, harus izin ke yang menempati kamar tersebut. Dalam kehidupan khusus yaitu pada saat wanita berada di luar rumahnya, maka seorang wanita harus menggunakan pakaian secara sempurna. Jadi ini sudah keluar rumah, ya tadi saya sudah jelaskan batasan rumah itu apa. Kalau di saya batasan rumahnya itu adalah gerbang. Jadi kalau sudah keluar gerbang, ya harus menggunakan tadi ini yang kita jelaskan hari ini.
Yang pertama menutup aurat. Ya, menutup aurat secara keseluruhan karena keluar rumah maka di situ kita akan bertemu dengan orang-orang yang ajnabi gitu ya, orang yang bukan mahram kita, orang lain gitu ya. Maka di sini kita harus menutup. Tadi Ivan itu yang ngajarin kamu nih. Yang kedua, menetapi jenis dan model yang ditetapkan oleh syara, yaitu memakai jilbab, khimar, mihnah, dan memenuhi kriteria irkha. Ini nanti akan saya jelaskan. Yang selanjutnya tidak tembus pandang, ya. Kemudian tidak menunjukkan bentuk dan lekuk tubuhnya, kemudian tidak tabaruj, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan yang terakhir itu adalah tidak tasyabuh terhadap orang kafir. Nah, yang pertama di sini dalil mengenai mengenakan kerudung, ya. Nah, di sini kerudung atau himar di sini disampaikan di dalam surat An-Nur ayat 31 yang penggalan ayat tadi ya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Nah, di sini ya, di sini khumur. Khumur ini adalah kerudung. Nah, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutupkan khumur, ya, kain yang di atas dadanya, ya, kain kerudung ke juyub. Juyub itu adalah dada mereka. Penjelasannya berikut tentang himar. Himar adalah jamak dari kata khumur adalah jamak dari kata khimar, yaitu kerudung yang menutupi kepala. Dan juyub adalah jamak dari kata jaibun, yaitu ujung pakaian atau kancing pembuka yang ada di sekitar leher dan di atas dada. Jadi hendaklah muslimah ketika keluar rumah maka di situ diminta untuk menutup kepala gitu ya hingga leher sampai di atas dada gitu ya. Batasannya apa? Di sini adalah ujung pakaian. Bahkan ada juga yang menyebutkan 3 kancing dari atas gitu ya. Nah, di sini 3 kata lain, dengan kata lain, khimar adalah kain yang menutupi kepala tanpa menutupi wajah ya. Jadi kepala saja, wajah tidak ditutupi, tetap terbuka, terulur sampai menutupi ujung pakaian, yaitu kancing baju di atas dada gitu ya. Jadi itu adalah batas minimalnya ya, batas minimal seorang menggunakan khimarnya. Dengan demikian, untuk bagian atas badan wanita diwajibkan mengenakan kerudung yang diulurkan sampai ujung pakaian. Gitu ya. Nah, kemudian perintah mengenakan jilbab. Nah, ini apa bedanya gitu ya? Apa bedanya kerudung dengan jilbab? Nah, terkadang ini karena di Indonesia ini ya penggunaan katanya jilbab itu digunakan sebagai bahasa untuk kerudung gitu ya. Padahal itu tidak tepat gitu ya. Kalau kita lihat di sini di ayat ini ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi di sini hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka ya. Di sini yudnina 'alaihinna min jalabibina. Nah, di sini ada jalabib. Jamak dari kata jilbab gitu ya. Nah, jadi jilbab itu berasal dari ayat Al-Qur'an yang berada di surat Al-Ahzab ayat 59 ini. Ya. Nah, kita akan detilin lagi. Nah, kemudian perintah menggunakan jilbab yang dari hadisnya di sini Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah merintahkan kepada kami nenek-nenek, wanita yang sedang haid, wanita pingitan untuk keluar dari hari
raya Fitri dan Adha. Maka bagi wanita yang sedang haid, janganlah sholat dan hendaklah menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Saya berkata, ya Rasulullah, ada seorang di antara kami tidak mempunyai jilbab. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya. Nah, di hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya meminjamkan jilbab kepada temannya gitu ya, kepada saudara perempuannya ketika di situ tidak mempunyai jilbab gitu ya. Berarti di sini menggunakan jilbab ini hukumnya adalah wajib gitu ya. Wajib fardu ain bagi muslimah. Nah, sekarang definisi jilbab. Ya, kalau di Al-Ahzab tadi sudah dijelaskan tentang ayat tentang jilbab. Nah, sekarang di sini definisinya dari Ibnu Abbas, dia berkata jilbab pada nas tersebut adalah baju luar yang berfungsi menutupi tubuh langsung dari atas sampai bawah. Bawah itu sampai tanah gitu. Jadi yang disebut jilbab di ayat tersebut adalah baju luar. Berarti kalau ada baju luar, ada baju dalam. Ya, baju dalamnya itu apa? Baju dalamnya itu adalah mihnah, ya. Nah, baju luar di sini adalah yang disebut dengan jilbab tersebut, gitu ya. Menutupi langsung di atas sampai ke bawah. Jadi di sini langsung ya, langsung artinya tidak berpotongan. Kemudian dalam kamus Arab Al-Muhit, jilbab bermakna pakaian yang lebar bagi wanita yang menutupi tiap atau pakaian harian yang biasa dipakai ketika berada di dalam rumah. Bentuknya seperti milhafah, kain penutup dari atas kepala sampai bawah. Nah, ini lebih detail lagi mengenai makna dari jilbab itu adalah pakaian lebar yang menutupi tiap. Ya, jadi didobel gitu ya. Kita sudah menggunakan pakaian mihnah ya, hari-harian, pakaian harian kita yang ada di rumah. Kemudian ketika kita keluar rumah, maka di sini kita menggunakan jilbab, itu berarti didobel ditambahi dengan gamis gitu ya. Kalau bahasa mudahnya itu gamis kalau untuk di Indonesia gitu ya. Karena apa? Karena ternyata di sini bentuknya milhafah gitu ya. Harus lorong, harus langsung gitu ya, antara dari atas sampai bawah. Ya, jadi jilbab ini ketika dipakai keluar rumah, di sini harus menutupi menutupi pakaian harian atau mihnah. Nah, di sini ini sama ya seperti hadis yang tadi sudah saya jelaskan tentang ketika seseorang keluar dari rumah di sini untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, jadi wanita ketika keluar rumah atau berada di hadapan laki-laki non-mahram diwajibkan menggunakan pakaian yang dipakai di atas pakaian dalam rumah, gitu ya. Nah, jika seorang tidak mempunyai jilbab dan saudaranya tidak meminjami, maka wanita itu tidak boleh keluar. Ya, ini ketika kita ingin berpakaian sempurna, ya aturannya seperti ini. Jadi dari sini ketika tidak mempunyai jilbab, maka tidak boleh keluar gitu ya. Nah, di sini ada indikasi atau qarinah bahwa perintah hadis tersebut adalah wajib gitu ya. Wajib menggunakan jilbab ketika keluar rumah. Karena apa? Karena di sini di hadisnya dijelaskan hendaklah saudara perempuan yang lain itu meminjamkannya. Jadi sampai disuruh minjam gitu ya. Nah, jilbab selain harus luas, persyaratannya harus diulurkan langsung ke bawah sampai menutupi dua telapak kaki. Ya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dan juga dapat difahami dari nas-nas yudnina alaihinna min jalabibihinna di sini bukan menunjuk sebagian tetapi untuk menjelaskan. Ya, sedangkan makna yudnina adalah yurkhina ila asfal, mengulurkan sampai ke bawah yaitu kedua kaki. Jadi dari atas sampai ke bawah, sampai ke
dua kaki itu tertutup. Ya, jadi jilbab itu harus diulurkan langsung ke bawah, tidak boleh potong-potong atau atas bawah, gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan rok sama tunik, nah itu tidak disebut dengan jilbab, gitu ya. Itu adalah baju potongan. Jadi kalau jilbab itu disampaikan juga di tadi di kamus Al-Muwahhidnya, di situ juga harus lurus terus gitu ya, terus dari atas sampai bawah. Kemudian diperkuat juga oleh hadis yang diriwayatkan oleh Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyeret pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah, ini buat laki-laki ya. Jadi tidak boleh menyeret pakaian karena sombong gitu ya. Dan sebenarnya perempuan juga sama gitu ya, tidak boleh menggunakan pakaian sampai ke bawah dengan tujuan untuk sombong, itu tidak boleh. Nah, kemudian Ummu Salamah bertanya, bagaimana yang harus diperbuat para wanita terhadap ujung baju atau jilbab mereka? Kemudian Rasulullah menjawab, hendaklah mereka mengulurkan sejengkal. Nah, jadi biasanya kalau laki-laki gitu ya, pakaian-pakaian mihnah itu biasanya tadi kan sampai lutut ya, atau amannya sih sampai betis gitu. Nah, kemudian dari pakaian mihnah itu ditambah jengkal. Jengkal itu adalah segini ya, jengkal. Nah, kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, kalau demikian masih terlihat kaki mereka gitu ya. Jadi kalau ditambah sejengkal dari pakaian rumah itu ditambah sejengkal masih terlihat. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah mengulurkan bajunya sehasta dan jangan lebih dari itu. Sehasta itu berapa? Dari sini sampai siku ya. Yaitu. Jadi diminta atau permintaannya itu adalah ini yang disebut dengan irkha gitu ya. Irkha itu betul-betul tidak kelihatan kedua kakinya. Nah, di sini ada kalau di Indonesia sendiri untuk irkha ini berarti memang harus kalau di Indonesia untuk menutup kaki ini ya, untuk menutup kedua kaki sudah ada yang namanya kaos kaki. Nah, ini kalau yang dilakukan oleh Rasulullah ini memang dahulu kan belum ada penutup kaki ya, belum ada yang namanya kaos kaki itu. Maka jilbab itu ya sampai ke menutup dua kaki itu harus betul-betul menutup gitu ya. Nah, dari sini jelas bahwa jilbab tidak boleh diulurkan bagian per bagian, misalkan baju potongan, tetapi diulurkan langsung dari atas ke bawah. Ya, jadi kalau ada baju yang seperti ini, ya ini kalau dipakai keluar rumah berarti di situ belum mengamalkan dari surat Al-Ahzab ayat 59 gitu ya, tentang jilbab tersebut. Nah, kemudian kalau punya baju seperti ini gimana? Ya boleh kalau dipakai untuk di rumah gitu ya. Atau ya ini masih dikatakan sebagai baju rumah gitu ya kalau potongan. Tapi kalau di jilbab atau gamis itu harus terulur secara langsung dari atas ke bawah. Selain itu mengulurkannya harus sampai telapak kaki, bukan mata kaki. Atau tidak boleh kurang dari itu ya. Jadi sampai telapak kaki. Jadi agak terkena lantai itu tidak apa-apa gitu ya. Nah, oleh karena itu apabila jilbabnya terulur sampai mata kaki dan sisanya telapak kaki ditutup dengan kaos kaki atau sepatu, maka hal ini tidak cukup menggantikan keharusan irkha gitu. Jadi irkha itu adalah terulurnya baju sampai ke bawah. Jadi kalau misalkan gamisnya itu sampai mata kaki saja, kemudian ditambahin kaos kaki. Nah, itu belum memenuhi kewajiban irkha gitu ya. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah adanya irkha, yaitu jilbab harus diulurkan sampai menutupi kedua telapak kaki. Sinyal lagi ya, Bu, kayaknya. Masih ada suara saya? Terus satu. Jadi kalau misalnya itu tangin ke kaki. Ya. Sudah normal lagi, Bu? Sudah. Baik.
Ya, jadi irkha di sini jilbab harus diulurkan sampai menutupi kedua telapak kaki sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa baju itu adalah baju di kehidupan umum. Gitu ya. Apabila jilbabnya sudah terulur sampai ujung kaki, tetapi jika berjalan kakinya masih terlihat sedikit, seperti ketika menerima tamu, berjalan di sekitar rumah, maka hal ini tidak apa-apa, walaupun tetap dianjurkan untuk menjaga atau berhati-hati. Gitu ya. Jadi misalkan sudah irkha gitu ya, kemudian menerima tamu kita tidak menggunakan kaos kaki gitu ya itu sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Karena itu tidak kita sudah berupaya untuk irkha-nya. Hanya saja apabila aktivitas wanita tersebut membuat kakinya banyak terlihat, nah biasanya ketika mengendarai sepeda gitu ya, motor dan lain-lain, maka diwajibkan untuk menggunakan penutup kaki apa saja yang bisa digunakan, baik itu sepatu ataupun kaos kaki ya. Jadi kalau misalkan di rumah sedang menerima tamu, kita sudah yakin nih gamisnya sudah irkha gitu ya, sudah sampai bawah seperti ini yang digambar di sini, maka di situ ketika tiba-tiba terlihat ya itu tidak apa-apa. Nah, ini adalah hadis ya yang menyebutkan bahwa ada yang berpakaian tapi telanjang gitu ya. Jadi ada dua golongan dari penduduk neraka yang pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kemudian mereka berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Nah, wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, gitu ya. Padahal bau surga itu bisa tercium dalam perjalanan sekian dan sekian. Artinya tidak dalam waktu yang dalam tempat yang jauh itu bisa tercium. Tapi ini bagi orang yang wanita yang berpakaian tapi telanjang, maka dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ya. Maksudnya apa? Di sini berpakaian tapi telanjang itu wanita yang memakai pakaian tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya. Kemudian wanita yang memakai pakaian yang tipis yang menggambarkan bentuk tubuhnya. Pakaian tersebut belum menutupi anggota tubuh ya, tubuh wanita secara sempurna. Nah, jadi pakaian syar'i untuk muslimah itu yang pertama adalah pakaian atas, yaitu kerudung atau khimar. Yang kedua adalah pakaian bawah, yaitu jilbab, ya. Pakaian luar yang menjulur ke bawah tanpa potongan yang menutupi pakaian mihnah. Jadi tetap harus ada mihnahnya ya. Dan disebutkan bahwa jilbab ini adalah sama dengan gamis. Nah, gamis itu kan bahasa Indonesia ya. Seperti itu. Nah, di sini gambarannya ya batas aurat muka dan telapak tangan ini boleh terlihat. Kemudian harus menggunakan himar, di dalamnya itu menggunakan mihnah. Kemudian di sini harus menutup dada. Nah, ini dada yang sampai ke bawah perut ini ya, berarti ini sempurna banget gitu. Sebenarnya sampai menutup dada saja itu sudah sempurna. Sampai di sini saja sudah sempurna gitu ya. Nah, ini karena ingin menambah panjang boleh-boleh saja. Kemudian longgar tidak transparan, menutupi mata kaki, kemudian menggunakan jilbabnya ya. Seperti itu. Ya. Nah, di sini sederhanakan supaya syar'i. Siapa yang mengenakan pakaian popularitas, syuhrah di dunia, maka Allah akan kenakan pakaian kehinaan kepadanya di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, syuhrah itu adalah apa? Nah, ini terkait dengan tabaruj ya. Syuhrah itu adalah pakaian kepopuleran. Jadi biar kita terkenal gitu. Biar kita terkenal pakai hijabnya. Nah, hijabnya di model-model kayak apa gitu lah, biar terkenal, biar orang itu syuhrah itu artinya orang itu melirik kepada apa yang kita pakai gitu ya.
terpesona dengan apa yang kita pakai, itu suhroh. Nah, di sini ada pengecualian, jilbab itu gugur bagi wanita tua, ya. Nah, di sini ada ayatnya. Wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ay yad'na thiyabahun ghairu mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahunna wallahu wasi'un alim. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar mereka, dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini untuk pengecualian bagi orang yang sudah sepuh, ya, sudah sepuh, perempuan yang sudah tua, pengecualian tidak wajib menggunakan jilbab. Jilbab di sini adalah gamis. Tetapi artinya apa gitu ya? Ketika tidak wajib keluar rumah menggunakan gamis, tapi tetap menggunakan pakaian dalam rumah gitu ya. Bukan berarti tidak menggunakan pakaian apapun gitu ya. Tapi tetap di sini menggunakan mihnah, pakaian rumah, tetap harus dilakukan, dan menutup aurat juga tetap harus dilakukan, ya. Nah, sekarang di sini ada perkara yang masih diperselisihkan, ya. Apa di situ? Yaitu cadar wajah dan telapak tangan. Untuk dalil yang kuat terkait cadar, pendapat terkuat bahwa menutup wajah dengan cadar hukumnya adalah mubah. Jadi tidak wajib dan tidak sunnah. Jadi kalau seorang menggunakan cadar, itu tidak dapat, menurut dalil yang paling kuat ya, di sini tidak dapat pahala wajib dan tidak dapat pahala sunnah, karena di sini hukumnya adalah mubah. Nah, kemudian di sini ada ternyata yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk menggunakan cadar. Siapa? Yaitu di sini istri Rasulullah, ya. Nah, istri Rasulullah, maka di situ wajib menggunakan cadar. Jadi selain istri Rasulullah di situ tidak wajib atau bahkan tidak sunnah. Jadi selain istri Rasulullah mubah. Nah, telapak tangan ini apa? Telapak tangan dalil yang kuat adalah telapak tangan, baik punggung maupun telapak tangannya ini bukan aurat, gitu ya. Jadi Rasulullah itu menunjuknya itu sampai ke pergelangan tangan, gitu ya. Jadi begini, ini dan ini, wajah dan telapak tangan. Nah, yang dimaksud telapak tangan itu bukan telapaknya saja, kemudian yang ujungnya itu harus ditutup, tidak seperti itu, tetapi baik telapak ataupun punggungnya itu bukan aurat. Ya, maka ini yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga menjadi renungan bagi kita agar lebih baik lagi, gitu ya. Di sini Ali bin Abu Thalib berkata, Fatimah masuk ke tempat Rasulullah. Saat itu beliau menangis sesenggukan. Rasulullah pun menangis. Kemudian Ali bertanya, demi ayah dan ibumu, sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah, apakah yang membuat engkau menangis? Ya, beliau menjawab, wahai Ali, sewaktu aku diisrokan ke langit, aku melihat para wanita umatku diazab dengan berbagai macam azab. Maka aku menangis dengan kerasnya karena siksaan yang kulihat saat itu. Ya, jadi ini Rasulullah sayang-sayangnya terhadap kita, diingatkan dan diatur secara sempurna tentang pakaian muslimah ini. Dan pada saat Rasulullah Isra ke langit, di situ Rasulullah ditampakkan siksaan kepada perempuan. Maka bersegeralah kamu ke dalam ampunan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, gitu ya. Jadi di sini kita diharapkan untuk bersegera berhijrah, gitu ya, ke yang lebih baik lagi. Itu yang saya sampaikan, ibu-ibu. Semoga bisa menambah pemahaman kita, menambah bekal kita untuk berhijrah lebih baik lagi. Baik, saya kembalikan lagi ke Bu Ani, dipersilahkan. Ya, baik, Ustazah Ifah. Jazakallah khair, sangat jelas pemaparannya ya Ustazah Ifah. Baik, umat semuanya, kita sampai pada sesi tanya jawab.
Ini sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk di chat, Ustazah Iva. Saya bacakan ya. Baik, Yang Bu. pertama dari Umu Asfar. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum Ustazah. Saya bertanya bagaimana hukumnya mengenakan pakaian yang bertuliskan lafaz Allah atau bacaan sholat, Ustazah. Silakan Ustazah. Ya, jadi bagaimana hukumnya kita menggunakan pakaian yang ada lafaz Allahnya, ya. Jadi sebenarnya di situ diperbolehkan, tapi yang menjadi larangan itu seperti yang sudah kita bahas di fikih yang sebelumnya, ketika kita masuk ke kamar mandi, di situ kan tidak diperbolehkan untuk membawa asma-asma Allah, termasuk pakaian yang di situ ada namanya Allah atau pin gitu ya, pin Allah itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau untuk di rumah saja boleh gitu ya, boleh atau untuk misalkan untuk terkadang kan kemarin ada waktu aksi 212 itu kan ramai sekali ya menggunakan kaos tauhid gitu ya. Nah, di situ boleh digunakan tapi sebaiknya menggunakan baju dalamnya gitu. Jadi kalau kamar mandi sebaiknya dibuka dulu gitu ya. Itu sebagai penghormatan kepada Allah. Jadi boleh gitu ya. Asalkan ketika kita ingin ke kamar mandi, membuang hajat itu disimpan, tidak boleh digunakan. Seperti itu Bu Ani. Ya, baik. Sudah jelas ya Umu Asfa. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Bunda Tia. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kalau kita mau urut gitu Ustazah? Karena pada saat urut kan kita harus membuka aurat Ustazah. Bagaimana hukumnya? Oh iya, urut ya. Sering ini. Sering. Ya, ini sebenarnya masuk ke dalam pengobatan ya. Masuk ke dalam pengobatan. Nah, kalau untuk urut gitu ya, itu sebenarnya dibolehkan gitu ya, karena ada hajatnya, ada tujuan jelasnya untuk berobat gitu ya. Sebagaimana ketika seorang menyingkap auratnya di depan dokter gitu ya, ketika berobat itu juga boleh gitu ya. Tapi biasanya ketika urut juga di tempat yang khusus, kita di tempat yang khusus, kemudian kalau yang diurut bagian atas, yang bawah tutup, yang di bawah tutup, kemudian dan sebagainya. Itu dibolehkan saja gitu ya. Karena itu kan juga tidak setiap hari ya. Dan kalau bisa ketika urut upayakan nggak usah gonta-ganti orang. Jadi cukup satu atau dua orang aja yang tahu gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk berobat boleh itu ya. Nah, mungkin saya tambahkan, kemudian bagaimana ketika berobatnya itu ke dokter yang laki-laki gitu ya. Nah, Biasanya, itu kalau ya misalkan dokter kandungan itu banyak yang laki-laki ya dibandingkan yang perempuan ini. Nah, dianjurkan untuk menjaga muruahnya kita gitu ya, untuk menjaga kemuliaan kita sebagai perempuan, upayakan ke dokter perempuan gitu ya. Kecuali kalau memang di situ tidak ada gitu ya, kemudian atau memang kita sudah dalam kondisi yang mendesak banget gitu ya, misalkan sudah mau pingsan atau bagaimana gitu ya. Nah, itu adanya cuma dokter itu ya sudah gitu ya. Itu sudah darurat gitu ya istilahnya. Tuh. Tapi kalau masih bisa diupayakan, misalkan cuma kontrol USG seperti itu ya upayakan cari yang perempuan. ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Bunda Yuli. Ini menanyakan, jika kita keluar rumah, berarti kita harus wajib memakai mihnah ya Ustazah? Dan haruskah kita memakai khimar yang panjang? Ya. Ya, jadi tadi ya yang sudah disampaikan, dipertegas lagi ketika kita keluar rumah, maka di situ sesuai dengan perintah Allah didobelin gitu ya, ditambahin mihnah yang sudah dipakai itu ditambah dengan gamis luar. Nah, gamis luar di sini syaratnya adalah tidak transparan. Ada kan kain yang tipis tapi tidak transparan? Ada tidak Ibu-ibu? Ada. Ya ada, saya pernah menemukan gitu ya. Kain tipis tapi tidak transparan itu boleh dipakai gitu ya sebagai
sebagai pakaian luar gitu ya, sebagai jilbab itu boleh. Kemudian kalau himarnya harus jadi kalau sekarang itu ada tren himar syar'i gitu ya, dan ada yang nggak syar'i gitu ya. Nah, sebenarnya himar itu sama aja gitu ya. Jadi walaupun di situ cuman menutup dada itu juga disebut dengan himar gitu ya. Jadi kalau keluar rumah, kalau mau yang sampai menutup dada saja atau yang sampai menutup perut atau yang sampai ke lutut, nah itu suka-suka kita aja gitu ya. Yang penting menutup dadanya itu harus tercapai gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau keluar rumah ada mihnah, kemudian didobelin sama jilbab, kemudian menggunakan kaos kaki kalau memang di situ kita akan naik motor atau apa gitu ya. Kemudian menggunakan khimar atau kerudung. Itu, Bu. Baik, sudah jelas. Selanjutnya dari Umu Afnan, apa yang dimaksud dengan kepala seperti punuk unta? Bagaimana jika seorang wanita yang rambutnya panjang, apakah tidak boleh diikat menonjol ke atas seperti punuk unta, Ustazah? Ya, jadi sebenarnya ini ada makna tersirat dan tersuratnya ya. Jadi kalau yang makna secara kontekstual gitu ya, secara kalimatnya langsung itu memang kita tidak boleh secara isinya atau esensinya dari hadis tersebut kita tidak boleh menyerupai orang kafir gitu ya. Jadi orang kafir itu punya kebiasaan membuat mahkota di kepalanya itu dengan tambahan punuk unta. Pernah ibu-ibu lihat yang perempuan-perempuan Romawi gitu ya, mungkin kalau lihat di film-film. Itu di sini dipasang di atas gitu ya. Dan memang melebihi dari kepala. Jadi ke atas lagi gitu, dikuncir ke atas gitu. Nah, itu yang menyerupai punuk unta. Nah, kalau kita rambutnya panjang ya boleh diikat, tapi jangan sampai ke atas gitu. Ya, kalau diikat seperti biasa aja, asalkan tidak sampai melebihi batas ini, batas kepala kita. Gitu. Sudah bangun. Iya. Sebentar Bu Ani, izin Ya. sebentar. Tunggu ya Bunda, sebentar. Iya Bu. Banyak yang bertanya ya Bu ya. Seru Iya, banget soalnya Bu. Dokter. Masya Allah ini banyak yang hadir, banyak yang ya. Ada beberapa hal yang kita belum paham ya, Dokter Devti. Alhamdulillah sekarang sudah jelas, sudah clear. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Bu Ani silahkan dilanjut. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Yeni. Pakai rok model A, bajunya panjang atau kurung, menutupi pantat panjang bajunya, khimar panjang juga sampai lutut, menutupi pantat, tetap nggak boleh juga pakai seperti ini karena tidak termasuk jilbab yang dimaksud Quran Surat Al-Ahzab. Seperti ini tanggapan Ustazah. Iya. Ya, terima kasih tanggapannya Bunda Yeni. Ya, jadi kita berproses ya Ibu-ibu di sini ya. Semoga bisa lebih baik lagi. Yang
jilbab itu awalnya itu dianggap sebagai kerudung saja gitu ya. Jadi ketika menutup aurat ya cukup menutup aurat sesuka kita gitu ya. Ternyata di dalam surat Al-Ahzab itu diperjelas jilbab itu ya memang harus lurus dari atas sampai bawah. Tetapi kita alhamdulillah hari ini ya, hari ini masa sekarang itu sudah mendapatkan kemudahan yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan mau baju olahraga yang gamis itu juga banyak gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Berbeda dengan tahun saya zaman SD, SMP itu belum bisa seperti itu gitu ya. Ya, awal-awal saya kuliah saja berproses hijrah seperti ini dibilangnya kayak ibu-ibu lagi hamil gitu. Ya, di kampus seperti itu ya. Baik. Ya, monggo dilanjut masih ada. Terima kasih nih Ustazah dari Bunda Kamelia nih. Ustazah mau tanya, kalau saat mandi di kamar mandi, apa ada hadis yang tidak membolehkan kita untuk telanjang? Ustazah? Ya. Gitu aja. Ya, ini tadi yang saya sampaikan dari siapa? Hadisnya ya, tentang kita tidak diperbolehkan menampakkan tubuh kita secara keseluruhan. Itu tadi ada hadis yang menyebutkan ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau kita sendiri? Nah, termasuk ini di kamar mandi atau di kamar tidur kita gitu ya. Jadi hendaknya memang kita tidak boleh tidak berbusana sama sekali gitu ya. Jadi ya upayakan tetap menutup aurat gitu ya. Jadi kalau yang berhati-hati itu teman saya sampai ada yang berbisnis ini pakaian basahan. Kalau bahasa Jawa itu pakaian basahan ya. Oh iya baik sebentar. Jadi kalau mau mandi itu pakai baju khusus mandi gitu ya. Seperti itu. Jadi yang menutupi dari dada sampai lutut gitu. Nah, sebenarnya kalau kita pada saat ini ya pakai underwear saja gitu ya. Sudah saya. Ya. Ya, begitu Bu. Jadi upayakan tetap ditutup aurat ya. Kalau dibuka berdosa Ustazah? Ini adalah penghormatan kita kepada Allah saja ya, atau menunjukkan rasa malunya, ya tetap ditutup, apalagi bagian yang vitalnya itu tetap ditutup gitu, seperti itu. Tapi yang namanya mandi ya pastikan dibuka gitu ya, seperti itu, sabunan gitu ya. Baik. Ini dari Bu Yeni. Mohon maaf, ini pengalaman pribadi, ada yang sudah menggunakan cadar, sampai ada anak laki-laki belum balik pun nggak boleh masuk ke rumahnya, dikarenakan dia sedang melepas cadarnya. Tindakan seperti ini sudah berlebihan apa tidak, Ustazah? Bukannya dalam Quran Surat An-Nur ayat 32, anak-anak belum balik tidak apa-apa melihat aurat kita. Bagaimana, Ustazah? Ya, jadi tadi di terakhir kan disampaikan bahwa cadar itu menurut jumhur ulama yang kuat itu cadar itu adalah hukumnya mubah. Tapi kita bisa karena itu pendapat ya. Jadi pendapat ulama yang paling kuat. Tetapi ada orang yang mengambil pendapat ulama yang lain yang menyebutkan bahwa cadar itu wajib gitu. Nah, ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan sunnah gitu. Dan bagi orang yang melakukan seperti itu, ya monggo saja gitu ya, karena mereka menggunakan dalil yang mewajibkan atau menyunahkan. Tetapi kalau untuk yang kuat, itu ya, dalil yang kuat itu adalah mubah saja gitu ya, boleh saja. Nah, kalau melihat seperti itu, ya kita tidak boleh langsung menyampaikan bahwa itu terlalu ekstrim gitu ya. Karena itu pendapat yang diambil oleh mereka. Sama halnya seperti orang yang sholat subuh pakai kunut dan tidak gitu ya. Itu juga pilihannya monggo saja. Seperti itu. Jadi kita agar lebih open mind juga, karena mereka menggunakan seperti itu mungkin memang punya dalil juga gitu, seperti itu. Iya. Baik. Selanjutnya dari Umu Afnan. Bagaimana menjaga agar kita berjilbab dan berkerudung ini tetap istiqomah saja, tidak buka tutup? Ya, nah ini cara yang pertama agar kita bisa istiqomah, kita
yang pertama harus selalu menghadirkan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Allah ya basir, Allah yang maha melihat gitu ya. Jadi Allah melihat kita kapanpun dan dimanapun gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus bergandeng tangan dengan teman-teman hijrah gitu ya. Karena ternyata kita bergaul dengan orang-orang yang solih itu menjadi sebuah energi positif bagi kita gitu ya. Yang tadinya curi-curi lah, nggak ada orang yang melihat gitu ya, tapi ternyata Allah melihat. Kemudian kalau ada sahabat-sahabat kita, teman-teman yang solih-solihah bersama kita, nanti akan sering kita dapat semangat baru gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau masih ada yang buka tutup ya diingatkan lagi. Berarti di situ untuk meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi kitanya masih belum optimal. Jadi di situ harus dioptimalkan kembali. Itu Bu. Baik, selanjutnya dari Bunda Sivi. Wah, ini lumayan banyak pertanyaannya Ustazah ya. Bagaimana batasan aurat kita terhadap adik ipar laki-laki yang dari kecil ikut kita? Dan dia sudah menganggap kita sebagai orang tuanya. Ustazah. Ya. Nah, selama adik ipar itu sudah baligh, maka jatuh hukumnya sama, Bu. Tetap harus menutup auratnya, gitu ya. Menutup aurat kita secara sempurna. Tetapi kalau di dalam rumah tidak harus pakai gamis, ya. Jadi misalkan baju potongan, dasternya sampai ke kaki, kemudian tangannya ketutup, itu sudah cukup. Kerudung juga menutup dada itu sudah cukup gitu ya. Jadi ketika di situ sudah baligh maka jatuh hukumnya sama. Nah, ini sama juga nanti ketika ada yang punya anak angkat gitu ya. Anak angkat di situ ternyata misalkan saya ngangkat anak laki-laki dan itu tidak saya susui gitu ya. Jadi cuma anak angkat saja. Maka ketika anak angkat itu berada di rumah saya, ya saya tetap harus menutup auratnya. Seperti itu. Ya. Baik, ini dari Dr. Eka Budiarsi. Kalau untuk laki-laki, apakah juga harus menutup aurat pada saat mandi, Ustazah? Ya, jadi kalau laki-laki sebaiknya kalau ingin mengikuti hadis tadi sebaiknya tetap menutup gitu ya, menutup auratnya. Tapi tidak harus sempurna sampai dari pusar sampai lutut tidak harus sempurna gitu ya. Nah, jadi tetap ditutup, apalagi yang bagian vitalnya itu tetap harus ditutup gitu ya. Kita karena malu terhadap Allah gitu ya. Kalau Ali radhiyallahu an gitu ya, sahabat Ali itu kan mempunyai gelar karamahullah wajhah, itu karena sampai malu tidak mau melihat punya sendiri gitu ya. Sampai diberikan gelar selama hidupnya itu tidak pernah melihat aurat vitalnya gitu ya. Jadi sebagai laki-laki pun ketika di kamar mandi ya sebaiknya ditutup secara yang bagian khususnya gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian penting. Terkadang bapak-bapak itu terkadang memandikan anak-anaknya ya. Nah, itu ada batasannya ternyata. Nanti saya bahas di di bab parenting kali ya, atau tentang sex education gitu ya. Ternyata orang tua yang laki-laki itu tidak boleh memandikan anak perempuannya ketika sudah lebih dari 2 tahun gitu ya. Ya apalagi lebih dari 6 tahun nggak boleh. Jadi tetap harus menjaga auratnya gitu. Baik. Gitu, Bu. Baik, satu lagi ini pertanyaan terakhir Ustazah dari Bunda Sri. Saya seorang karyawan swasta di mana tempat kerja saya tidak memungkinkan saya untuk berbusana memakai gamis, Ustazah. Bagaimana saya menyikapinya, Ustazah? Ya, itu ada ininya ya. Sebenarnya ada perlu pendetilan lagi gitu ya. Di mananya, kemudian prosesnya seperti apa, maksudnya tempat kerjanya itu seperti apa gitu ya. Kalau memang di situ tempat kerjanya itu muslimah semuanya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang di situ sebenarnya campur gitu ya, ya kita memang harus mengupayakan menggunakan hijab jilbab tersebut, hijab syar'i tersebut. Nah, ini sekarang sudah banyak ya inovasi-inovasi para pengemban dakwah yang bisnis fashion di gamis gitu ya. Jadi kalau untuk
bekerja itu boleh disambung gitu ya. Jadi rok sama atasan itu boleh disambung. Itu biasanya guru-guru ya. Guru-guru itu mulai banyak tuh yang gamis menggunakan gamis dengan cara seperti itu. Karena tidak semua pihak pimpinan dari tempat kerja itu terkadang mengizinkan gitu ya. Jadi disambung, atasan dan bawahan disambung itu bagian dari solusi juga gitu ya yang bisa dilakukan. Ya, Baik, begitu Bu. Ya, sudah habis pertanyaannya Ustazah? Insya Allah ini laris manis Ustazah. Masya Allah. Baik, kayaknya sudah lebih banyak nih waktunya mundurnya Ustazah. Jazakillah khair Ustazah Ifah atas pemaparan materinya yang luar biasa, yang sangat jelas. Semoga Ustazah bersama keluarga selalu Allah lindungi, Allah beri kesehatan. Jazakumullah khair untuk umahat semuanya atas kehadirannya di kanan hari ini. Semoga kita semua tetap istiqomah ya umahat. Insya Allah kita bertemu kembali. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.